Halo sahabat-sahabat Asanka YNT semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini sesuai yang kemarin saya share. Saya akan bagikan cara-cara mengecat yang benar, biar nantinya hasil pengecatannya itu tidak gampang lupas. Apalagi seperti ini kan tembok yang berada di luar gitu kan. Ini sangat rawan sekali apabila pada saat mengaplikasikan catnya tidak benar. Nah ini kan tembok yang sudah diaci seperti ini. Kalau kondisi dinding seperti ini kan sudutannya tajam seperti ini. Dan ini bekas aciannya juga sudah halus. Kadang-kadang ada yang salah persepsi. Rata dan halusnya dinding ini bukan karena diplamir, tapi memang rata dan halusnya dinding ini memang dari pada saat kemarin kita mengaci, yaitu kalau memang aciannya sudah lurus rapi seperti ini, finishingnya nanti pengecatannya walaupun tanpa diplamir pun ya hasilnya sudah pasti akan maksimal seperti itu. Kadang-kadang orang pikirnya seperti ini sudutnya kurang tajam gitu kan, makanya akhirnya dia diamplas terus diplamir-plamir. Kalau pelamirnya masih menggunakan pelamir produk pabrikan itu masih mendingan, tapi ya kadang ada yang pelamirnya dia mix sendiri menggunakan semen putih ataupun kompon dicampur dengan lem, lem kayu malah gitu kan. Jadi nanti kalau kena terik matahari, kena hujan, catnya tidak akan bertahan dengan lama. Lah kalau aciannya sudah rata dan halus seperti ini, tahap awal pada saat kita mau pengecatan, kita tidak perlu banyak yang dilakukan. Kita hanya sekedar mengamplas saja. Ini diamplas, fungsinya untuk membuang debu ataupun ini kan ada kayak gini nih, sisa-sisa pada saat menggosok acian kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kita bersihkan pakai amplas sekedarnya saja. Kalau sudah bersih, nanti kita nggak usah pelamir, kita langsung kita kasih cat dasar ataupun alkali. Nah ini akan saya tunjukkan tahap kedua, dinding yang sudah di alkali. Nah ini dinding yang sudah dialkali ini seperti ini. Nah kadang-kadang persepsi tukangnya kenapa dinding itu langsung diplamir, karena mikirnya ada retak rambut seperti ini. Ini kan ada kelihatan retak rambut seperti ini. Ini nggak usah kita pikirkan. Kalau kita pada saat finishing pengacian dindingnya kita menggunakan semen hitam, biasanya akan terjadi seperti kayak retak rambut seperti ini. Ini nggak apa-apa. Yang penting tadi kita setelah kita amplas bersih, kita lakukan saja cat dasar, yaitu alkali. Nah, cat dasar itu fungsinya untuk yang pertama menjadi perekat antara tembok ini dengan cat. Dan yang kedua itu kalau yang tertera di
kalengnya itu kan adalah untuk anti jamur ataupun anti bakteri. Nah ini seperti ini. Ini masih terjadi retak rambut seperti ini, nggak apa-apa. Kecuali nanti ada retakan yang agak lebar. Ini kalau retak rambut seperti ini seperti ini, biarkan saja nanti alkalinya sudah kering. Kalau alkalinya sudah kering begini, nanti kita cat pakai cat yang kita inginkan. Setelah kita cat 1 kali, 2 kali, lah nanti kalau masih ada terlihat yang ada retakan agak gede, baru kita disitu lakukan dempul. Nah dempul ataupun pelamir pun untuk retakan yang agak gede yang tidak sembuh apabila kita cat menggunakan hanya cat saja. Kalau masih seperti ini kalau kita aplikan cat 2-3 kali pasti sudah nutup seperti itu. Nah kalaupun tadi yang saya bilang, kalau seumpama ada retakan agak gede, biasanya itu bekas susulan pada saat kita masang pipa listrik, ataupun ada pergerakan sedikit antara kolom struktur dengan dinding bata susulan gitu kan, itu nanti kita jangan gunakan pelamir kita oplosan sendiri. Kita beli pelamir yang sudah jadi, ataupun biasanya saya itu menggunakan cat dinding, kita campur pakai semen sedikit buat nutup retakan tersebut. Nanti kalau sudah kita amplas kembali, nanti kan kita bareng, berarti untuk finishing kedua dan ketiganya sudah pasti nutup semua. Oke, itu tadi cara-cara mengecat yang benar kalau menurut versi Asanka. Karena kalau mengecat dinding cara-caranya salah, nanti akan berakibat yang pertama boros tenaga, karena ini dinding sudah rata, dipelamir semua, jadi kan buang-buang pelamir, buang-buang tenaga. Nanti kalau pelamirnya sudah kering, ngamplas lagi total seperti itu kan, akhirnya kan malah buang tenaga berulang-ulang seperti itu. Nah makanya caranya itu tadi, dinding mentah kita amplas sekedarnya saja, baru kita pakai cat alkali seperti ini. Nah, terus kalau masih ada retakan seperti itu, kita timpa saja 1 kali, 2 kali, nanti kan udah hilang. Nanti tinggal kalau retakan besar, kita baru pelamir itu yang retakan besar seperti itu. Jadi selain pengerjaannya lebih cepat, tidak buang-buang tenaga, tidak terlalu banyak buang material, tapi nanti di akhir hasilnya itu catnya akan kuat. Karena walaupun menggunakan cat yang harganya mahal, cat bagus, kalau di pelamir-pelamir dulu justru nanti akan menjadi temboknya ini catnya gampang lepas, karena justru bukan cat yang bagus yang melapisi dindingnya itu, tapi justru pelamir yang kita mix sendiri yang melapisi itu. Akhirnya pelamir yang jelek itu jadi isolator, jadi pemisah antara tembok dengan cat yang bagus itu. Oke, terima kasih, itu berbagi cara saya, berbagi solusi saya untuk mengecat agar catnya hasilnya maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.